Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Nasution dengan IPM P1A024030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain industri dalam hak kekayaan intelektual. Baik teman-teman, industri merupakan salah satu cabang penting dari hak kekayaan intelektual yang berfokus pada pelindungan aspek estetika dan visual dari sebuah produk, bukan aspek fungsional atau tekniknya yang merupakan ranah paten. Jadi, adapun dasar hukumnya yaitu di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Definisi hukum desain industri adalah suatu reaksi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripada yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komunitas, industri, atau kerajinan tangan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Oke, selanjutnya itu syarat pelindungan desain industri. Jadi kawan-kawan, tidak semua desain dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebuah desain industri harus memenuhi syarat utama, itu ada tiga kawan-kawan, yaitu pertama itu kebaruan, yaitu di mana desain ini dianggap baru jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Yang kedua itu pengungkapan sebelumnya, itu pengungkapan mencangkup publikasi di dalam maupun di luar negeri, baik melalui pameran, penggunaan maupun media cetak elektronik sebelum tanggal penerimaan. Yang ketiga itu pengecualian pengungkapan desain tidak dianggap telah diungkapkan jika dalam waktu maksimal itu 6 bulan. Dan dalam pameran resmi atau digunakan untuk tujuan aspek primer atau eksperimen pendidikan oleh pendesainnya. Apa aja sih subjek desain industri? Yaitu itu ada tiga, kawan-kawan. Itu pertama itu pendesain atau seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri atau melalui manusia yang dibuat oleh manusia. Yang kedua itu pemegang hak desain itu sendiri atau pihak yang menerima hak tersebut dari pendesain, bisa individu, badan hukum, atau perusahaan. Yang ketiga itu hubungan kerja dinas jika desain tersebut dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan, pemegangnya adalah pihak yang memberi kerja atau pemesan, kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. Apa aja sih syarat perlindungan desain industri? Yaitu dalam jangka waktu perlindungan itu ada dua. Yang pertama itu pelindungan hak desain itu sendiri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Yang kedua, jangka waktu ini dapat diperpanjang setelah 10 tahun. Desain tersebut akan menjadi milik umum atau public domain. Jadi ketika kawan ingin mengajukan untuk melakukan perpanjangkan, itu bisa dilakukan ya kawan-kawan. Dan ada juga hak eksklusif pemegang hak itu ada dua, yaitu melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya. Yang kedua itu melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengekspor, dan atau mengedarkan barang diberi hak desain tersebut. Desain industri dengan paten dan hak cipta. Desain industri yaitu fokus perlindungannya itu penampilan luar, nilai estetika, dan bentuk produk. Contohnya, bentuk botol parfum, motif pada kain, desain plat mobil, dan lain-lainnya. Yang kedua itu paten. Itu fokus pada perlindungan itu fungsi, solusi teknik, cara kerja suatu invensi. Contohnya, mesin kendaraan, formula kimia, mekanisme restyling atau restyling, dan lain sebagainya. Sedangkan hak cipta yaitu berfokus pada ekspresi atau ide dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya lukisan, lagu, buku, kode perangkat lunak komputer. Apa aja sih
prosedur pendaftarannya itu di Indonesia itu menganut sistem first to file. Artinya, pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran secara sah akan diakui sebagai pemegang hak, bukan pertama kali membuatnya. Yaitu ada 4 nih kawan-kawan, yaitu pertama itu pengajuan permohonan, mengisi formulir dan melampirkan contoh fisik, gambar, foto dasar beserta uraian ke Rektorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kedua, itu pemeriksaan administrasi, itu dengan melalui pengecekan kelengkapan berkas. Yang ketiga itu pengumuman permohonan, diumumkan di berita resmi Desa Industri selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan pihak lain mengajukan keberatan atau oposisi. Yang keempat itu pemeriksaan substantif, dilakukan jika ada pihak yang mengajukan keberatan, penebrit dan selanjutnya itu penebrit sertifikat. Jika tidak ada keberatan atau keberatan ditolak, sertifikat hak desain industri akan diterbitkan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri, pemegang hak dapat melakukan tindakan, yaitu pertama, gugatan perdata, mengajukan gugatan ganti rugi, dan atau pemberhentian semua perbuatan pelanggaran ke pengadilan niaga. Kedua, itu tuntutan pidana. Pelanggaran desa industri merupakan delik aduan. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun dan atau dengan paling banyak 300 juta rupiah. Ketiga, itu alternatif solusi lain atau penyelesaian sengketa. Sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase atau mediasi. Adapun contoh studi kasus peniruan desain bentuk plek sepeda motor, ini sebagai contoh nyata yang mudah kita pahami, yaitu mari kita lihat juga peniruan suku cadang kendaraan seperti plek sepeda motor. Misalnya perusahaan A, sebuah pabrikan otomotif ternama, merancang dan mendaftarkan desain plek motor dengan bentuk palang, lengkungan, dan pola garis yang sangat khas, unik, dan sportif. Beberapa waktu kemudian, perusahaan B atau produsen suku cadang lokal memproduksi dan menjual plek di pasaran dengan tampilan visual dan konfigurasi palang yang secara kasat mata persis sama dengan plek milik perusahaan A. Ketika ditegur, perusahaan B mungkin berdalil bahwa plek buatan mereka menggunakan campuran logam yang berbeda, lebih berat, dan dijual dengan harga yang lebih murah. Namun, dalam hukum desain industri, argumen perbedaan kualitas atau bahan tersebut tidak berlaku. Hal ini karena desain industri hanya menilai dan melindungi tampilan luar atau estetika visual, bukan fungsi, kualitas, atau material penyusunnya. Dan selama kesan visual yang ditangkap oleh kasat konsumen atau kasat mata konsumen menunjukkan kesamaan bentuk dan pola yang identik dengan desa terdaftar milik perusahaan A, maka perusahaan B terbukti melakukan pelanggaran. Atas tindakan peniruan ini, perusahaan A sebagai pemegang hak memiliki hak hukum untuk menggugat perusahaan B ke pengadilan niaga guna memberhentikan proses produksi, menarik seluruh produk tiruan dari pasaran, dan menuntut ganti rugi